Hai teman-teman, kalian pernah nggak sih dengar istilah K3LH? Kayak istilah yang sering banget disebut guru pas pelajaran praktek, tapi kadang kita belum benar-benar ngerti artinya. Nah, di video ini kita bakal bahas bareng tentang apa itu K3LH, kenapa penting banget di dunia kerja, terutama buat kita, siswa SMK yang sering praktik di bengkel. Tenang aja, bahasanya santai kok, kayak lagi ngobrol bareng di kelas. Yuk mulai. Jadi gini, K3LH itu singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup. Kita bagi jadi dua bagian aja deh, biar gampang. K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Ini tentang cara melindungi diri dari bahaya saat bekerja. Tujuannya supaya nggak terjadi kecelakaan, cedera, atau penyakit akibat kerja. Contohnya nih, waktu kita mengoperasikan mesin bubut, disarankan menggunakan kacamata safety buat ngelindungin mata kita dari serpihan gram waktu proses pembubutan. Bayangin deh, kalau kita nggak pakai kacamata safety waktu lagi ngejalanin mesin bubut, nanti kalau tiba-tiba mata kita kemasukan serpihan gram segede gajah Thailand, kan serem bes. ELH atau lingkungan hidup. Nah, bagian ini tentang bagaimana kita menjaga lingkungan di tempat kerja supaya tetap bersih, aman, dan nggak merusak alam. Misalnya nih, ada oli bekas pelumasan mesin yang berceceran di dalam bengkel atau di luar bengkel. Terus pas kalian lewat, nggak sengaja kepleset, dan kepala kalian kebentur lantai, kan bahaya banget. Tujuan utama K3LH itu melindungi diri dari kecelakaan, menjaga alat kerja tetap aman, dan memastikan lingkungan kerja bebas dari bahaya. Kalau semua aman dan nyaman, kerja juga jadi produktif. Sekarang kita akan membahas dasar hukum K3LH, yaitu sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengatur tentang keselamatan kerja. Fokus pada perlindungan tenaga kerja dari bahaya di tempat kerja. Sementara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang mencakup upaya sistematis untuk melestarikan dan mencegah pencemaran lingkungan melalui perencanaan, pemanfaatan, pemantauan, hingga penegakan hukum. Nah, sekarang kita bahas bagian paling familiar dari K3, yaitu APD atau alat pelindung diri. APD adalah semua perlengkapan yang digunakan untuk melindungi tubuh dari potensi bahaya kerja. Contohnya, helm safety, melindungi kepala dari benda jatuh, kacamata safety, melindungi mata dari percikan logam atau debu, sarung tangan, melindungi tangan dari panas, listrik, atau bahan kimia, sepatu safety, melindungi kaki dari benda tajam atau berat, wear pack, melindungi tubuh dan pakaian dari kotoran serta panas. Tapi ingat, APD bukan cuma dipakai kalau lagi ada guru. APD itu harus jadi kebiasaan karena bahaya bisa datang kapan aja. Pernah nggak kamu ngelihat tanda ini, lalu ini, atau ini di suatu tempat? Tanda tersebut merupakan rambu-rambu K3. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada simbol peringatan. Simbol ini memiliki ciri-ciri berwarna dasar kuning atau oranye sedangkan, gambar, dan garis berwarna hitam. Rambu ini berarti peringatan waspada. Yang kedua, ada simbol perintah. Simbol ini bermakna perintah yang wajib dipatuhi. Simbol perintah memiliki warna dasar biru dan gambar berwarna putih. Misalnya, instruksi penggunaan masker, tutup telinga, ataupun sepatu safety. Lalu ada simbol larangan. Simbol larangan berwarna merah dan bermakna peringatan bahaya. Misalnya larangan merokok, larangan mendekati area cairan yang mudah terbakar, ataupun larangan mendekati zat beracun. Kemudian ada simbol petunjuk. Simbol petunjuk berwarna hijau dan menjadi arahan suatu kegiatan tertentu. Misalnya petunjuk jalur evakuasi saat situasi darurat. Di bengkel ada banyak potensi bahaya yang sering nggak kita sadari. Misalnya, bahaya fisik seperti contohnya benda tajam, panas, kebisingan, atau jatuhan benda berat. Bahaya kimia, uap cat, pelarut, atau oli bekas. Bahaya listrik, kabel terkelupas, atau sambungan tidak aman. Bahaya ergonomi.
posisi kerja yang salah bisa bikin nyeri punggung atau pegal kronis. Makanya, sebelum kerja, biasakan cek area kerja dulu. Pastikan alat aman, kabel rapi, dan lingkungan bersih. Salah satu budaya kerja yang dipakai di industri adalah budaya 5S yang merupakan singkatan dari Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Budaya kerja ini juga dikenal sebagai 5R, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Budaya 5S atau 5R diterapkan untuk meningkatkan kualitas kerja. Keuntungan dari penerapan budaya 5S ialah tercapainya peningkatan efisiensi, perbaikan, pelayanan, keuntungan, serta keselamatan. Ringkas atau seiri. Ringkas artinya membuang, memisahkan, atau menyingkirkan barang yang tidak dipergunakan ke tempat penyimpanan atau pembuangan. Hal-hal yang tidak dibutuhkan tidak boleh berada di tempat kerja. Inti dari seiri adalah penggunaan barang yang benar-benar digunakan dalam aktivitas di tempat kerja. Rapi atau seiton. Rapi berarti menyimpan barang sesuai tempatnya. Manfaat dari penerapan budaya ini adalah memudahkan mencari barang yang diperlukan sehingga waktu akan lebih efisien. Rapi, seiton merupakan upaya pencegahan bukan untuk memperbaiki. Resik atau seiso. Resik artinya membersihkan alat dan tempat kerja. Kebersihan sangat penting karena jika dihindari dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman. Hal tersebut akhirnya berdampak juga pada menurunnya produktivitas. Rawat atau seiketsu. Rawat adalah menjaga lingkungan kerja yang sudah rapi dan bersih. Perusahaan merencanakan dan membuat standar yang jelas berupa jadwal yang mengatur peran dan tanggung jawab masing-masing personil rajin atau shitsuke. Shitsuke adalah pemeliharaan kedisiplinan masing-masing pekerja dalam menjalankan 5S. Dengan menerapkan 5S, maka akan muncul kebiasaan praktis yang berorientasi pada efisiensi, keamanan dalam bekerja, serta peningkatan produktivitas kerja. Dalam proses industri untuk menghasilkan produk berupa barang, akan terdapat komponen buangan yang disebut limbah industri. Limbah tersebut harus ditangani secara tepat agar tidak menimbulkan efek lanjutan yang berbahaya seperti mencemari lingkungan sekitar. Berdasar karakteristiknya, limbah industri dibagi menjadi 4 macam dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, ada limbah padat. Limbah padat merupakan limbah dari hasil produksi yang berbentuk padatan. Contohnya adalah plastik, kantong, sisa pakaian, kertas, kabel listrik, dan lain sebagainya. Cara pengolahan, pemilahan, daur ulang, pengomposan untuk yang organik, dan penanganan di tempat pembuangan akhir (TPA) dengan sistem sanitary landfill. Yang kedua, ada limbah cair. Limbah cair adalah sisa proses produksi yang mempunyai bentuk cair. Limbah industri berbahaya bila dibuang langsung ke sungai, laut, maupun selokan tanpa melalui proses pengolahan. Contohnya sisa pewarna pakaian cair, sisa pengawet cair, limbah tempe, limbah tahu, dan kebocoran minyak di laut. Cara pengolahan, penyaringan awal, pengendapan, proses biologis seperti aerasi, netralisasi kimia, dan penggunaan instalasi pengolahan air limbah, IPAL. Yang ketiga adalah limbah gas. Limbah gas adalah limbah yang disebabkan oleh sumber alami maupun hasil aktivitas manusia yang berbentuk molekul-molekul gas. Misalnya kebocoran gas dan asap pabrik sisa produksi. Cara pengolahan, penggunaan filter atau scrubber pada cerobong, penyerapan dengan larutan kimia, pemanfaatan teknologi katalis, dan pengendalian emisi melalui perawatan mesin. Yang terakhir ada limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Limbah B3 adalah sisa kegiatan produksi yang mengandung bahan-bahan berbahaya dan beracun. Limbah ini dapat merusak dan membahayakan lingkungan. Cara pengolahan, penyimpanan khusus, stabilisasi dan solidifikasi, insinerasi, pembakaran suhu tinggi, netralisasi kimia, serta pengangkutan ke fasilitas pengolahan limbah B3 berizin.
Nah, itu tadi dia penjelasan mengenai materi K3LH. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.